Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram Islam. Kelompok satu di sini terdiri dari Ahmad Gilang Farizi, Aidah Najla Azizah, Alfandi Maulana, Alivia Nanda Purwanto, Amanda Olivia, Andre Hermansyah, Angelina Novita Sarihutagaol, dan Anissa Hairani Ramanda. Saya Alivia Nanda Purwanto di sini sebagai moderator. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik Mataram Islam. Sutowijoyo mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senopati dan memerintah pada 1586 hingga 1601 dengan ibu kota kerajaan di Kota Gede. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan, namun beliau selalu berusaha untuk mencegahnya. Selanjutnya informasi mengenai masa kejayaan Mataram Islam bisa dibacakan oleh Anissa Hairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Yarani Ramanda dari kelompok 1 ingin menjelaskan masa kejayaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan pada tahun 1613 hingga 1646. Kala itu kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, informasi mengenai kehidupan sosial Mataram Islam. Mungkin bisa dibacakan oleh rekan saya Amanda Olivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Olivia dari kelompok 1 akan membacakan kehidupan sosial Mataram Islam. Pada masa pembangunan Sultan Agung melakukan usaha untuk meningkatkan daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Karawang yang subur. Karena hal tersebut, terbentuklah masyarakat yang feodal. Para pejabat pemerintah memperoleh imbalan berupa tanah garapan atau lungguh. Sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada peninggalan kerajaan Mataram Islam yang mungkin akan dijelaskan oleh Aidah Nur Azizah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidah Najla Aziza dari kelompok 1 ingin menyebutkan peninggalan kerajaan Mataram Islam. 1. Batu Datar. 2. Pakaian Kiai Gundil. 3. Masjid Agung Negara. 4. Masjid Jami Pakucen. 5. Gapura Makam Kota Gede. 6. Makam Kota Gede. 7. Bangsal Duda. 8. Rumah Kalang. 9. Makam dari Raja-Raja. Demikian tadi informasi yang bisa kita sampaikan tentang Kerajaan Mataram Islam, yaitu ada tentang masa kejayaan Mataram Islam, kehidupan politik Mataram Islam, kehidupan sosial, dan juga peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Mungkin dari audiens ada yang ingin ditanyakan? Saya Maria Regina dari kelompok 4 mau bertanya, lokasi makam Raja Mataram di mana ya? Terima kasih. Lokasi makam Raja Mataram. Pertanyaannya kita simpan dulu. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi. Aku mau tanya dari kelompok 5. Silakan. Pemegang kekuasaan tertinggi Kerajaan Mataram Islam tuh siapa? Makasih Safira, pertanyaannya dari kelompok 5. Ada lagi yang lain yang ingin memberikan pertanyaan? Aku mau nanya, Wi.
Silahkan. Kenapa masa Sultan Agung bisa menjadi masa kejayaannya? Baik, terima kasih. Dia dari kelompok berapa ya? Mohon maaf. Dari kelompok 2. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Saya ingin bertanya, saya Vidunatika, perwakilan kelompok 3 yang bertanya, penyebab runtuhnya Mataram Islam itu apa ya? Oke, terima kasih Evi. Dari kelompok 3. Kelompok 3. Mungkin teman-teman dari kelompok saya ada yang ingin menjawab pertanyaan yang sudah ada. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaan dari Rahma Safira tadi, pemegang kekuasaan tertinggi di kerajaan Mataram Islam itu siapa? Ini jawabannya itu Sultan Agung. Ibarat jawabannya itu Sultan. Ibaratnya kalau kita negara itu presiden, di kerajaan Mataram Islam itu Sultan yang menguasai. Mungkin yang lain ada yang ingin menjawab pertanyaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu kenapa masa Sultan Agung bisa menjadi masa kejayaan? Jawabannya adalah karena waktu itu wilayah kekuasaan kerajaannya mencakup Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura, serta daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Mataram Islam bisa mencapai kejayaan karena Sultan Agung sejak dulu memiliki keinginan untuk menyatukan Pulau Jawa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Anissa. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakili oleh dia. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, lokasi makam Raja Mataram di mana? Jawabannya di Kota Gede, Yogyakarta. Ini yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya itu penyebab runtuhnya Mataram Islam. Jadi runtuhnya Mataram Islam itu ada beberapa faktor. Di antaranya itu karena munculnya kolonial Belanda yang udah mulai masuk dan menguasai wilayah-wilayah di Indonesia, dan juga terjadinya perselisihan antara pewaris tahta Mataram sehingga mengakibatkan perang saudara. Itu tadi jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Cukup, ya. Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah berpartisipasi, dan juga terima kasih kepada teman-teman saya. Demikian presentasi dan juga penjabaran informasi mengenai Kerajaan Mataram dari kelompok 1. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.